karya tulis ilmiah. Kayak judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yakni karya tulis ilmiah. Untuk pemateri pertama, Mas Habibi, silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pemakaian dan penulisan huruf. Untuk pemakaian huruf di sini terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu abjad. Apa itu abjad? Abjad itu ya yang seperti kita ketahui sendiri, yaitu alfabet itu ya. A, B, C, D, E sampai Z itu. Kemudian vokal. Nah, vokal ini hanya terdiri atas huruf A, E, I, O, U, seperti itu. Kemudian konsonan. Apa itu konsonan? Konsonan adalah alfabet yang kecuali huruf vokal atau kecuali huruf A, E, I, O, U, seperti B, C, D, F, H, J, K, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu huruf diftong. Apa itu huruf diftong? Huruf diftong itu adalah huruf yang dilambangkan dengan gabungan antara dua huruf vokal seperti A, I, O, U, kemudian dan lain-lain itu. Contohnya seperti pandai. Nah, di situ kan ada gabungan huruf AI itu, pandai, seperti itu. Kemudian gabungan huruf konsonan seperti contoh KH, NG, NY, dan seterusnya. Contohnya itu seperti nyata, syarat, khusus, nah seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata itu ya seperti biasa, dalam satu kata itu pasti ada penggalannya, seperti kata bermain. Nah, itu terdapat dua pemenggalan di situ. Kata ber dipenggal oleh ma, kemudian dipenggal lagi, dilanjutkan oleh in, seperti itu. Lalu untuk penulisan huruf, di sini ada dua, huruf kapital dan huruf miring. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital itu adalah huruf besar. Contohnya itu yang seperti di awal kalimat itu harus memakai huruf kapital. Lalu huruf miring. Huruf miring itu biasanya digunakan untuk judul buku seperti di footnote itu. Jadi ya tinggal huruf dimiringkan seperti itu. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang kedua yaitu ada penulisan kata. Yang pertama ini adalah kata dasar. Kata dasar itu ya seperti kata-kata biasa seperti rumah, kursi, awan, dan lain-lain. Kemudian kata turunan. Kata-kata turunan ini ada banyak. Contohnya itu seperti diangkat, kemudian dan banyak lagi lah. Kemudian kata ulang. Kata ulang ini kata yang diulang-ulang seperti lari-lari, kemudian sayur-mayur, seperti itu. Kemudian gabungan kata. Gabungan kata di sini adalah gabungan lebih dari satu kata, baik dua kata atau lebih, yang itu maknanya satu. Seperti apa? Seperti contohnya itu orang tua. Nah, seperti itu kan maknanya hanya satu, orang tua, tapi terdiri dari dua kata, seperti itu. Kemudian kata ganti. Nah, kata ganti itu ada banyak seperti kau, ku, mu, dan nya itu. Kemudian kata depan yaitu di, ke, dari. Contohnya contohnya saya pergi ke warung nasi. Nah, itu. Kemudian kata sandang. Kata sandang itu ada dua, yaitu si dan sang. Seperti contohnya sang pengembala itu bla 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 bla, seperti itu. Kemudian partikel. Kemudian partikel. Selanjutnya itu ada singkatan dan antonim. Singkatan dan akronim. Lalu yang terakhir itu ada angka dan lambang bilangan. Mungkin sekian presentasi dari saya.
saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemateri pertama. Selanjutnya pemateri yang kedua, yakni yang disampaikan oleh saya sendiri. Yakni pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca ini harus benar-benar diperhatikan, seperti kayak tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan yang lainnya. Terus selanjutnya, silakan mohon di slide. Selanjutnya penulisan unsur serapan. Yang pertama, yakni adopsi. Adopsi merupakan penyerapan kosakata asing yang memiliki makna sama dalam bahasa Indonesia, namun tidak mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan. Yang kedua, adaptasi. Merupakan proses penyerapan kata asing yang memiliki makna sama dengan bahasa Indonesia, akan tetapi kata tersebut sudah mengalami perubahan dalam ejaan, pengucapan, dan penulisannya. Dan yang ketiga, merupakan pungutan. Pungutan merupakan proses penyerapan kata asing yang terjadi karena pemakai mengambil konsep dasar yang terdapat pada bahasa asalnya, yang kemudian dicari terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang kutipan. Kutipan merupakan sebuah kalimat atau gagasan yang diambil dari suatu sumber. Gunanya yaitu untuk memperkuat suatu argumen dalam sebuah tulisan. Di dalam kutipan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kutipan langsung dan tidak langsung. Di mana kutipan langsung adalah kutipan yang gagasannya mengambil sama persis dari sumbernya, sedangkan kutipan tidak langsung adalah jenis kutipan yang gagasannya hanya berisi intinya saja dari kalimat yang sebenarnya. Untuk cara penulisan kutipan bisa dilihat di makalah yang telah kami buat. Terima kasih. Selanjutnya pemateri yang keempat, waktu dan tempat bersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai catatan kaki atau yang biasa dikenal dengan sebutan footnote, di mana catatan kaki ini merupakan keterangan khusus yang terdapat pada bagian bawah halaman makalah atau skripsi, yang dimana catatan kaki ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber kutipan atau pendapat. Jadi biasanya catatan kaki ini terdapat di bagian bawah halaman pada sebuah skripsi atau makalah, dan biasanya catatan kaki ini atau footnote ini diambil kutipannya per kalimat atau per paragraf. Kemudian yang selanjutnya ya ini mengenai daftar pustaka. Di mana daftar pustaka ini merupakan bagian akhir dari sebuah makalah atau skripsi atau sebuah karya tulis ilmiah,
Dan daftar pustaka ini merupakan sebuah tulisan yang terdapat di akhir karya ilmiah yang berisi tentang informasi mengenai nama penulis, kemudian judul tulisan, penerbit, tahun terbitnya, kemudian daftar pustaka ini juga digunakan sebagai rujukan untuk penulis dalam karya ilmiah, serta digunakan juga untuk menguatkan tulisan karya ilmiah agar tidak tercantum dalam plagiasi. Nah, di sini terdapat cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, ya ini nama penulis, di mana urutannya ini nama belakang dulu, kemudian nama depan. Kemudian tahun, judul buku, kota, dan penerbit buku. Seperti yang sudah tercantum pada contohnya. Misalkan, jika nama penulisnya ini Nafis Wardani, maka ditulis Wardani, Nafis. Kemudian selanjutnya sama, ya ini kurung buka dan kurung tutup yang berisi tahun, kemudian judul dari referensi sendiri, kemudian kota diterbitkannya di mana, dan penerbitnya sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih untuk pemateri yang terakhir. Dan terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.